Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya pada saat ini untuk menyampaikan dan mempresentasikan apa yang sebagai yang menjadi bahan seminar saya dalam mata kuliah Seminar Pendidikan Fisika. Jadi untuk itu, sebelum saya menyampaikan sepatah dua kata, terlebih dahulu yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah, dalam hal ini Ibu Rameyanti Tampu Bolon SPD MPD, dan seluruh teman-teman saya yang ikut dalam membuat seminar ini. Jadi ini adalah bertujuan untuk bisa kita ketahui bagaimana untuk menyusun dan membuat proposal skripsi nanti. Jadi untuk itu, sebelum saya membuka presentasi saya perlu memperkenalkan diri. Nama saya Despin Takpenae, NPM 190531111005, Prodi Pendidikan Fisika semester 7, mata kuliah Seminar Pendidikan Fisika yang diampu oleh Rameyanti Tampu Bolon, SPD MPD. Jadi saya adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dharma Agung Medan. Jadi topik yang saya angkat pada bahan seminar saya ini yang saya lakukan untuk mengobservasi wawancara di suatu lembaga sekolah di SMA Negeri 15 Medan, yaitu yang menjadi topiknya atau yang menjadi judulnya yaitu pengaruh model pembelajaran inquiry berbantuan PowerPoint terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok usaha dan energi kelas 10 MIA SMA Negeri 15 Medan. Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan selanjutnya dalam bab satunya, kita perlu ketahui bahwa dalam sebuah skripsi ada sesuatu judul yang kita angkat, ada sesuatu judul yang kita susun, ada sesuatu judul yang kita dapatkan, dan ada sesuatu judul yang kita buat. Dan yang menjadi judul saya yang saya presentasikan pada video ini yaitu pengaruh model pembelajaran inquiry. Jadi untuk itu kita langsung aja pada pendahuluannya pada bab 1 ini, yaitu yang menjadi latar belakang masalahnya yaitu pendidikan, proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Dilihat dari sudut perkembangan dan yang dialami oleh anak, maka usaha yang sengaja dan terencana atau yang disebut dengan pendidikan tersebut ditunjukkan untuk membantu anak dalam menghadapi dan melaksanakan tugas perkembangan yang dialaminya dalam setiap periode perkembangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta kehidupan bangsa. Pendidikan salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis dan syarat perkembangannya. Oleh sebab itu, perubahan atau perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Salah satu masalah yang dihadapi dalam meningkatkan mutu pembelajaran adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghadapi informasi. Otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun informasi yang diingatnya untuk menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Masalah yang digunakan atau yang diungkapkan di atas sesuai dengan apa yang dialami oleh siswa SMA Negeri 15 Medan. Siswa-siswi tersebut masih menganggap mata pelajaran fisika ini pelajaran yang paling sulit dikarenakan lemahnya kemampuan awal. Selain itu juga mereka menganggap fisika itu membosankan dan rumusnya sulit dimengerti atau dihafal sehingga kurangnya minat siswa untuk mempelajari fisika. Seterusnya, menurut Usman pada 2005, inquiry adalah suatu cara penyampaian pembelajaran dengan penelaahan sesuatu yang bersifat mencari secara kritis, analisis, dan argumentatif dengan menggunakan langkah-langkah tertentu menuju suatu kesimpulan. Yang kedua yaitu menurut Usman 2017, model inquiry adalah salah satu cara belajar siswa atau penelaahan yang bersifat mencari pemecahan permasalahan dengan cara kritis, analisis, dan ilmiah dengan menggunakan langkah-langkah tertentu menuju suatu kesimpulan yang meyakinkan bahwa karena didukung oleh data atau kenyataan. Seterusnya, berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan pada hari yang lalu, pendahuluan yang menjadi latar belakang masalah yaitu yang pertama,
Rendahnya kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa juga rendah. Tidak ada persiapan untuk mempelajari fisika. Rendahnya minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Kurangnya keterlibatan siswa secara aktif selama kegiatan belajar mengajar. Kurang mampu menghafal dan memahami rumus fisika. Model pembelajaran fisika tidak bervariasi. Kurangnya aktivitas siswa untuk belajar fisika sehingga kebingungan dalam menyelesaikan soal fisika. Dan yang terakhir yaitu tidak memahami konsep fisika sehingga siswa sulit untuk menyelesaikan masalah dan soal-soal fisika. Selanjutnya, permasalahannya lagi yang terdapat dan yang dialami oleh siswa-siswa tersebut pada sekolah SMA Negeri 15 Medan. Dalam hal ini objeknya yaitu kelas 10 jurusan MIA. Yang pertama yaitu siswa kurang minat untuk mempelajari fisika. 2. Cepat bosan untuk belajar materi fisika. 3. Adanya ketidakmampuan untuk memahami konsep dasar fisika. 4. Kurang fokus dan konsentrasi dalam memahami fisika. 5. Sulit untuk menghafal rumus. 6. Susah untuk menyelesaikan soal fisika. 7. Adanya ketidakasikan sama guru fisika. 8. Mata pelajaran fisika sudah dianggap materi yang paling sulit. 9. Kurangnya kemampuan untuk menghitung. Bagian B yaitu identifikasi masalah dalam model pembelajaran inquiry ini. Berdasarkan latar belakang masalah yang didapat di atas yang telah dikemukakan, maka yang menjadi identifikasi masalah adalah 1. Hasil belajar fisika yang masih rendah, kurangnya minat siswa untuk mempelajari fisika, kemampuan siswa untuk menyelesaikan masalah pada materi fisika harus perlu ditingkatkan, model pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi, dan yang terakhir yaitu masih kurangnya media sumber pembelajaran. Bagian 3 yaitu rumusan masalah. Yang menjadi rumusan masalah sebagaimana pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran inquiry berbantuan PowerPoint terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok usaha dan energi kelas 10 MIA SMA Negeri 15 Medan. 2. Bagaimana hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran langsung pada materi pokok usaha dan energi kelas 10 MIA SMA Negeri 15 Medan. 3. Apakah ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran inquiry berbantuan PowerPoint terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok usaha dan energi kelas 10 MIA SMA Negeri 15 Medan. Bagian D yaitu batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Model pembelajaran inquiry berbantuan PowerPoint sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa dan model pembelajaran langsung pada materi usaha dan energi. Yang kedua, materi yang diajarkan adalah usaha dan energi. Dan yang ketiga yaitu subjek penelitian adalah siswa kelas 10 MIA SMA Negeri 15 Medan. Bagian E yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini dilihat dari rumusan masalah, yaitu 1. Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran inquiry berbantuan PowerPoint terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok usaha dan energi kelas 10 MIA SMA Negeri 15 Medan. 2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran langsung pada materi pokok usaha dan energi kelas 10 MIA SMA Negeri 15 Medan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh yang signifikan model pembelajaran inquiry berbantuan PowerPoint terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok usaha dan energi kelas 10 MIA SMA Negeri 15 Medan. Seterusnya yaitu bagian F, manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 1. Manfaat teoritis sebagai pengembangan khasanah dalam teori model pembelajaran inquiry berbantuan PowerPoint. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama yaitu sebagai bahan masukan bagi guru fisika dalam memilih model pembelajaran yang dapat mengoptimalkan kegiatan belajar fisika siswa, yaitu 1. Untuk menambah wawasan peneliti dan pembaca lainnya tentang model pembelajaran inquiry berbantuan PowerPoint. Yang kedua yaitu untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat mencapai gelar sarjana pendidikan. Jadi
Itu aja yang menjadi bahan presentasi saya dalam seminar pendidikan fisika ini yang telah saya laksanakan. Observasinya dalam mewawancarai salah satu seorang guru fisika di sekolah SMA Negeri 15 Medan. Dan itu aja yang menjadi bahan presentasi saya pada saat ini dalam pembuatan penyusunan proposal skripsi dalam bab 1 ini. Dalam hal ini, mohon maaf jika ada yang salah, baik dalam tutur kata, penjelasan, penyampaian, materi atau pembahasan dalam topik yang saya angkat ini. Mohon dimaklumin. Sekian presentasi pada saat ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam pendidikan.